Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 Ekonomi Pembangunan akan membahas materi mengenai klasifikasi negara berkembang yang beranggotakan Rian Reynaldi dan Debbie Wulandari. Baiklah, langsung saja kita simak video ini. Ekonomi Pembangunan. Klasifikasi negara berdasarkan pendapatan, perbedaan, serta contoh negara berkembang dan negara maju. Klasifikasi negara berdasarkan Gross National Income atau disingkat dengan GNI. 1. Low Income $1.035 AS. 2. Lower Middle Income $1.036 AS sampai dengan $4.045 AS. 3. Upper Middle Income $4.046 AS sampai dengan $12.535 AS. 4. High Income di atas $12.535 AS. Beberapa negara yang meningkat status GNI. Pertama, Benin, $870 AS per kapita, naik jadi $1.250 AS per kapita. Kedua, Indonesia, $3.840 AS, naik menjadi $4.050 AS. Ketiga, Mauritius, $12.050 AS menjadi $12.740 AS. Keempat, Nauru, $11.240 AS menjadi $14.320 AS. 5. Romania, $12.360 AS pada Juli 2020 dari sebelumnya $11.290 AS. Perbedaan negara berkembang dan negara maju. Yang pertama, anugerah sumber daya alam dan manusia. Kedua, pendapatan per kapita dan tingkat GDP dalam kaitan dengan negara-negara lain di dunia. 3. Iklim. 4. Jumlah, distribusi, dan pertumbuhan penduduk. 5. Peran historis migrasi internasional. 6. Manfaat perdagangan internasional. 7. Kemampuan penelitian dan pengembangan ilmu dasar dan teknologi. Dan yang kedelapan, efektivitas lembaga-lembaga domestik. Contoh negara maju dan negara berkembang. Contoh negara maju, yang pertama, Norwegia. Norwegia merupakan negara dengan indeks pembangunan manusia tertinggi di seluruh dunia dan terus meningkat hingga saat ini. Negara ini menerapkan sistem ekonomi pasar dan akses kesehatan gratis kepada seluruh masyarakatnya, sehingga angka harapan hidup di negara ini cukup tinggi. Sumber daya alam utama dari negara ini adalah minyak bumi, gas alam, mineral, dan seafood. 2. Australia. Negara sekaligus benua satu-satunya yang berada di selatan dunia ini juga menjadi salah satu negara maju dengan indeks pembangunan manusia tertinggi. Australia memiliki sistem pemerintahan monarki. Meskipun begitu, penduduknya memiliki kebebasan penuh dalam melakukan kegiatan ekonomi dan mendapatkan hak politik dengan baik. 3. Jerman. Negara yang merupakan pencetus terjadinya perang kedua ini merupakan negara dengan indeks pembangunan manusia tertinggi karena tingkat pendidikan yang sangat luar biasa. 4. Singapura. Asia Tenggara juga memiliki negara maju dengan indeks pembangunan manusia tertinggi nomor 6 di seluruh dunia, yaitu Singapura. Negara yang baru merdeka di tahun 1965 ini sebelumnya merupakan negara berkembang. Namun karena tingkat kemajuan teknologi yang sangat pesat, negara ini berhasil lulus dari status sebagai negara berkembang. 5. Kanada. Kanada adalah negara yang terletak di bagian utara benua Amerika. Negara terluas nomor
dua di seluruh dunia ini merupakan negara berbentuk monarki. Indeks pembangunan manusia di Kanada merupakan yang tertinggi ke-9 di seluruh dunia. 6. Amerika Serikat. Negara adidaya paling berpengaruh di dunia ini adalah salah satu negara yang sudah maju bahkan sebelum Perang Dunia Kedua dimulai. Amerika Serikat merupakan negara dengan pendapatan domestik bruto atau GDP terbesar di seluruh dunia. 7. Hong Kong. Hong Kong sebelumnya merupakan salah satu negara bagian dari negara Cina yang kemudian memisahkan diri. Sama halnya seperti Singapura. Negara ini sebelumnya merupakan negara berkembang yang mengalami pertumbuhan ekonomi yang sangat pesat sehingga berubah menjadi negara maju di tahun 1997. 8. Jepang. Negara Jepang merupakan salah satu negara dengan indeks pembangunan manusia yang sangat tinggi di dunia, meskipun berada pada letak geografis yang rawan bencana. Namun negara kekaisaran ini memiliki etos kerja yang sangat tinggi. 9. Denmark. Contoh negara maju lainnya yaitu Denmark merupakan negara dengan bentuk kerjaan di Eropa. Negara dengan indeks pembangunan manusia tertinggi kelima di dunia ini merupakan negara dengan pemerataan pendapatan terbaik di dunia. Dan yang ke-10, Korea Selatan. Negara Korea Selatan memiliki urutan dalam pasar ekonomi nomor 15. Salah satu macam Asia Timur, negara Korea Selatan telah mencapai ekspor, impor dan sangat memuaskan. Selanjutnya contoh negara berkembang. Yang pertama Indonesia. Salah satu contoh negara berkembang yaitu negara Indonesia. Nusantara merupakan negara berkembang yang terletak di Asia Tenggara. Indonesia adalah negara kepulauan terbesar di dunia. Letak Indonesia berada pada titik koordinat 6 derajat lintang utara, 11 derajat lintang selatan, dan 95 derajat sampai 141 derajat bujur timur. Secara geografis letak wilayah Indonesia terletak di antara dua benua dan di dua samudera. Hal ini menjadikan Indonesia berada pada posisi yang sangat strategis. Sebagian besar profesi penduduk Indonesia berada pada bidang pertanian, yaitu sebesar 44,5% dari jumlah total penduduk. Walaupun bidang pertanian besar dalam menyerap tenaga kerja, akan tetapi hanya mampu menyumbang sekitar 17,4% dari total produk domestik bruto Indonesia. Pemerintahan Indonesia berbentuk republik yang dipilih oleh presiden dan mempunyai masa jabatan 5 tahun kali dalam pemilu. 2. India. Republik India merupakan negara yang terletak di Asia Selatan yang berupa wilayah semenanjung. Semenanjung India diapit oleh Teluk Benggala serta Arab di sebelah barat. India mendapatkan julukan anak benua Asia. Hal ini dikarenakan oleh luasnya wilayah yang dimiliki oleh negara India. Luas negara tersebut mencapai 327,590 km persegi. India merupakan salah satu negara berkembang karena kehidupan perekonomiannya yang tergantung kepada sektor pertanian. 3. Cina. Negara dengan penduduk terbanyak di seluruh dunia ini sebenarnya memiliki perekonomian yang sudah cukup maju. Tercatat, Cina adalah negara dengan pendapatan domestik bruto terbesar kedua di seluruh dunia dan industrialisasi yang sudah maju dengan menjadi negara pengekspor kedua terbanyak di seluruh dunia. 4. Malaysia.
Negara yang serumpun dengan negara Indonesia ini mengandalkan perekonomian di sektor perdagangan, pertanian, dan perindustrian. Pembangunan infrastruktur di Malaysia sudah berkembang dengan cukup pesat selama 5 tahun belakangan dan tercatat Malaysia adalah salah satu negara dengan perkembangan ekonomi yang paling cepat di Asia Tenggara. Dan yang kelima, Arab Saudi. Negara yang berada di semenanjung Arab ini merupakan salah satu negara terkaya di dunia karena produksi minyak bumi dan hasil tambang yang melimpah. Negara Arab Saudi memang memiliki pendapatan nasional bruto yang cukup tinggi. Pendapatan per kapita dan pendapatan bersih negara ini juga termasuk tertinggi di dunia. Selain itu, negara ini juga memiliki indeks pembangunan manusia yang sudah cukup baik, atau di atas 0,8 IPM, di atas 0,78 sudah dianggap sejahtera. Ciri-ciri negara berkembang. Yang pertama, pendapatan per kapita yang rendah. Berdasarkan klasifikasi Bank Dunia, ada 4 klasifikasi negara berdasarkan pendapatan per kapitanya, yakni low income 1,35 US dollar, low middle income 1,36 sampai 4,45 US dollar, upper middle income 4,46 sampai 12,535 US dollar, dan high income di atas 12,535 US dollar. Dan yang kedua, laju pertumbuhan penduduk yang tinggi. Ciri-ciri lainnya dari sebuah negara berkembang adalah laju pertumbuhan penduduknya yang tinggi. Hal ini sering terjadi sebuah negara karena kurangnya pelaksanaan program keluarga berencana, kurangnya pendidikan seks, dan pemikiran semakin banyak anak, semakin banyak rezeki. Kondisi ini biasanya cukup terlihat dari tingginya angka kelahiran anak melampaui angka kematian. Ketiga, tingkat pengangguran yang tinggi. Ciri ketiga dari sebuah negara berkembang adalah tingginya tingkat pengangguran. Umumnya, tingkat pengangguran yang tinggi ini terjadi di daerah pedesaan. Dan yang keempat, ketergantungan pada sektor primer dan ekspor pada komoditas primer. Kemudian yang keempat adalah ketergantungan pada sektor primer. Sektor primer ini umumnya merupakan bagian terpenting pada suatu negara berkembang untuk menjadi negara maju. Syaratnya, ketergantungan itu harus tidak dominan, bahkan tidak ada. Sektor primer itu sendiri merupakan sektor ekonomi yang memanfaatkan sumber daya alam secara langsung, seperti pertanian, kehutanan, perikanan, hingga pertambangan. Itulah tadi pembahasan materi mengenai klasifikasi negara berkembang. Terima kasih atas waktunya. Saya tutup dengan ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.